Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 630 bertemu dengan orang yang berpura-pura. Oke, jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini lagi, keluarga yang tidak akan mengganggumu lagi, kamu dapat menjalani hidupmu sendiri, dan kamu dapat menemukanku jika kamu memiliki sesuatu. Daniel memandang Shen Yuting dan berkata, menjalani hidupmu sendiri? Shen Yuting bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Daniel, dan sinar melintas di matanya. Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan? Kata Daniel tiba-tiba. Ya. Shen Yuting mengangguk. Keduanya menemukan restoran yang lebih mewah dan berjalan masuk, dan menemukan tempat duduk. Pesan saja, aku mentraktirmu. Daniel dengan sangat bangga. Namun, Shen Yuting hanya memesan 2 hidangan, dan Daniel terus menambahkan 2 lagi. Tepat ketika mereka berdua sedang setengah makan, sekelompok anak laki-laki masuk dengan merangkul beberapa wanita seksi dan genit, berbicara dan tertawa. Semua orang bisa makan apapun yang mereka mau hari ini, tuan mudaku mentraktir mereka. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian bermerek memeluk seorang wanita yang mengenakan pakaian minim dan riasan tebal, dan berkata dengan ekspresi keren di wajahnya. Tuan muda Wan luar biasa. Tuan muda lainnya memujinya satu demi satu. Tuan muda Wan, lihat, ada seorang gadis cantik di sana. Tiba-tiba salah satu pria memperhatikan Shen Yuting di sampingnya, dan berkata dengan tiba-tiba. Segera, pemuda bernama Wan Xiao melirik ketika dia melihat Shen Yuting, matanya meledak menjadi mata serakah seperti serigala melihat domba. Gadis yang cantik. Mata pemuda itu melintas, dan dia menelan ludah tanpa sadar. Tuan muda Wan, bukankah dia cantik? Saat ini, wanita yang dipeluk pemuda itu sedikit tidak senang, dan berkata dengan ekspresi cemberut. Pergilah, kamu adalah ayam dibandingkan dengan yang lain. Pria muda itu melirik wanita yang digendongnya, segera mengibaskannya dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan kemudian berjalan menuju Shen Yuting. Halo, cantik. Namaku Wan Ken. Aku pemilik muda grup Wan. Senang bertemu denganmu. Bolehkah aku mentraktirmu makan malam? Itu berjalan ke Shen Yuting dan berkata langsung ke intinya, dan pada saat yang sama mengeluarkan kartu nama perunggu, yang terlihat sangat terhormat. Maaf, aku tidak ingin makan malam denganmu. Langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Melihat penolakan langsung pihak lain, ekspresi Wan Ken sedikit jelek. Cantik, kamu mungkin tidak tahu kekuatan Wan Xiao kami. Kami, Wan Xiao, adalah pewaris masa depan grup Wan. Grup Wan adalah salah satu grup terbesar di Anjing, dengan aset miliaran dolar. Ada begitu banyak wanita cantik mengantri di luar untuk makan bersama Wan Xiao. Tidak ada kesempatan seperti itu, kamu harus menghargainya. Pada saat ini, tuan muda lainnya memandang Shen Yuting dan berkata satu demi satu singkatnya, mereka semua berbicara tentang kekuatan kuat dan status luar biasa Wan Hua. Mendengar pujian dari tuan muda ini, Wan Ken menunjukkan senyum puas, dan menatap Shen Yuting, menunggunya berubah pikiran. Bagaimanapun, dia mencoba trik ini berkali-kali di masa lalu. Setelah mengetahui identitasnya yang luar biasa, wanita cantik itu tidak akan pernah menolaknya lagi, dan pada akhirnya mereka semua ditiduri olehnya. Maaf, lebih baik kamu pergi. Shen Yuting terus menggelengkan kepalanya, tanpa perubahan apapun karena status luar biasa dari pihak lain, dia makan dengan tenang. Cantik. Melihat penolakan Shen Yuting lagi, ekspresi Wan Ken menjadi sedikit gelisah, dan dia berbicara dengan cemberut, tetapi dia diinterupsi sebelum dia selesai berbicara. Tidak ada habisnya, bukan? Daniel melirik pria-pria ini dengan sedikit kedinginan di matanya. Siapa kamu, nah? Apakah kamu punya bagian untuk berbicara di sini? Seorang putra memandang Daniel dan mendengus dengan jijik. Jepret! Daniel menampar lawan dengan tamparan, dan menerbangkan lawan di tempat, menjatuhkan meja di sebelahnya. Aku tidak punya bagian untuk berbicara, apalagi kamu. Daniel mendengus dengan jijik, matanya sangat dingin. Nak, kamu tidak takut mati, kan?
Berani memukul saudaraku Wan Ken? Wan Ken memandang Daniel dengan arogan, dengan kesombongan di matanya. Berlutut dengan patuh dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa memaafkanmu, kalau tidak kamu akan lebih menarik. Wan Ken mendengus dingin. Karena kamu bilang ingin berlutut, maka berlututlah. Daniel, dia menyapu dengan kakinya. KL11K. KL11K. Dua klik tajam terdengar, dan kaki Wan Ken langsung tersapu, dan dia berlutut di depan Daniel dengan plop, dan menjerit. Melihat pemandangan ini, raut wajah tuan muda lainnya berubah, ekspresi ketakutan muncul di mata mereka, dan mereka semua mundur selangkah tanpa sadar. Bajingan sialan, kamu berani melakukan sesuatu padaku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Wan Ken menatap Daniel dengan marah, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Kalau begitu panggil ayahmu, aku ingin melihat bagaimana dia tidak membiarkanku pergi. Melintas di mata Daniel, dan dia terus makan. Cepat, panggil ayahku. Wan Chen buru-buru berkata kepada tuan muda itu, dan menatap Daniel dengan ekspresi ganas. Nak, ketika ayahku datang, kamu akan mati. Aku akan membuat kematianmu menjadi buruk. Dan wanita ini, dia adalah pacarmu. Aku akan menghancurkannya di bawah selangkanganku. Dirusak. Ledakan. Suara Wan Ken jatuh, Daniel menendangnya keluar, menendangnya beberapa meter jauhnya, dan menjatuhkan beberapa meja. Anjing menggonggong. Daniel mendengus dingin. Kakak Bastian, jangan marah, tidak apa-apa. Kata Shen Yuting, dengan tatapan terharu di matanya. Kamu terus makan. Daniel memandang Shen Yuting dan berkata. 5 atau 6 menit berlalu, dan sekelompok orang bergegas masuk dari luar restoran. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjas, dengan rambut disisir ke belakang. Itu adalah Wan Bin yang pernah dilihat Daniel di luar bandara Yanjing sebelumnya. Jelas dia adalah ayah Wan Ken, dan berjalan masuk dengan sekelompok pengawal. Putra. Wan Bin memasuki restoran, dia melihat Wan Ken terbaring di tanah dengan wajah pucat dan muntah darah, dan segera bergegas dengan ekspresi tertekan, dan dengan cepat membantunya berdiri. Ayah, kamu akhirnya di sini, balaskan dendamku, aku ingin anak itu mati. Wan Ken berkata dengan ekspresi ganas, dan menunjuk ke arah Daniel. Siapa? Siapa yang berani memukulku? Wan Bin berbicara, matanya menyapu sepanjang jari Wan Ken, dan ketika dia melihat sosok Daniel, dia berhenti di tengah kalimat. Sisa kata-kata itu tertinggal di mulutnya dan dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ketika tubuh Wan Bin menatap Daniel, dia gemetar hebat. Berada di bandara sebelumnya, Wan Bin sangat kagum pada Daniel. Hari ini dia beruntung menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Yan, dan dengan demikian menyaksikan semua yang terjadi di pernikahan itu. Secara alami, dia melihat betapa kuat dan kuatnya Daniel. Ini adalah keberadaan yang kuat yang bahkan tidak diperhatikan oleh keluarga Yan, dan langsung membunuh orang dan merebut kerabat mereka. Sekarang putranya benar-benar menyinggung pihak lain, yang membuat Wan Bin merasa seolah-olah dia telah melangkah ke neraka kematian, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Bab 631 Murka Keluarga Yan. Ayah, ada apa denganmu? Biarkan pengawal mengambil tindakan, tangkap dia, aku akan membuatnya mati. Jepret! Diam! Melihat Wan Bin tidak bergerak, putranya Wan Ken berbicara lagi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Wan Bin menampar wajahnya dan berteriak dengan marah. Wan Ken ini langsung ditampar oleh tamparan ayahnya, dan bahkan tuan muda itu memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Ayah, kamu. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Bastian dan berdoa untuk pengampunannya. Ekspresi serius, Wan Bin berteriak dengan suara yang dalam. Mengapa? Wan Ken tidak bereaksi, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia jelas meminta ayahnya untuk membalaskan dendamnya, tapi sekarang giliran dia untuk meminta maaf kepada orang yang memukulinya, ada apa? Segera minta maaf jika kamu tidak ingin mati, atau aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wan Bin berteriak dengan dingin, dengan tatapan cemas di matanya. Daniel ini berani membunuh bahkan anggota keluarga Yan, dan jika dia membunuh lusinan orang,
dia percaya bahwa jika putranya tidak bisa meminta maaf dari pihak lain, dia akan mati, dan bahkan dia tidak akan bisa melakukannya. Selamatkan dia. Tapi ayah, kakiku patah dan aku tidak bisa bergerak. Wan Ken berkata tanpa daya. Wan Bin langsung menyeret tubuh Wan Ken ke Daniel, sama sekali mengabaikan rasa sakit putranya. Tuan Bastian, maafkan saya, ini adalah anak yang memiliki mata dan tidak mengenal Taisan, menyinggung Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya, jangan sepengetahuan dia. Wan Bin memandang Daniel dan menundukkan kepalanya sambil berbicara, dan pada saat yang sama memberi isyarat kepada Wan Ken. Ya, maaf. Wan Ken menatap Daniel dan berkata, dengan sedikit keengganan di matanya. Putramu baru saja menghina temanku. Daniel berkata dengan ringan. Nona Shen, saya minta maaf. Wan Bin menatap Shen Yuting dan berkata dengan cepat, dan pada saat yang sama melirik Wan Ken. Maaf. Wan Ken menatap Shen Yuting lagi dan berkata. Tidak apa-apa, Kak Bastian, atau lupakan saja. Shen Yuting memandang Daniel dan berbicara. Pergilah, biarkan aku melihatmu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Daniel berteriak dengan dingin. Terima kasih Tuan Bastian, terima kasih Tuan Bastian. Wan Bin membungkuk penuh terima kasih dan berkata, lalu meminta pengawal untuk mengangkat Wan Ken, dan segera pergi dari sini. Tuan muda yang tersisa saling memandang dengan cemas, dan berlari keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Daniel, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Shen Yuting menatap Daniel dengan rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Terima kasih kembali. Daniel tersenyum. Tapi di rumah Yan, ada perasaan awan hitam menyelimuti kota, dan suasana di aula ini bahkan lebih menindas hingga ekstrim. Yan Jianye duduk di tempat pertama, wajahnya dalam, matanya menyipit, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Saat ini, Yan Yanjun masuk, ekspresinya sangat jelek. Bagaimana kabar Wu Hen? Yan Jianye sedikit rendah. Tubuhnya baik-baik saja untuk saat ini, tetapi insiden ini merupakan pukulan besar dan penghinaan baginya. Saya khawatir dia tidak akan tahan. Yan Yanjun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ledakan. Yan Jianye menampar meja di sebelahnya dengan keras, dan meja itu pecah berkeping-keping, menunjukkan kemarahan di hati Yan Jianye. Ayah, seluruh Yanjing sekarang berbicara tentang keluarga Yan kita. Kali ini, wajah keluarga Yan kita benar-benar didiskreditkan, dan itu telah menjadi bahan tertawaan untuk dibicarakan semua orang. Apakah kita benar seperti ini, anak itu pergi? Yan Yanjun memandang Yan Jianye dengan enggan, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kamu pergi untuk menghubungi Tianmen, katakan saja padaku apa maksudku, biarkan mereka mengambil tindakan, berapapun biayanya, aku akan membunuh anak itu, dan semua orang di keluarga Shen, tidak ada yang tersisa. Singkirkan mereka semua, Mai keluarga Yan akan menghadapi semua konsekuensinya, jadi mereka tidak perlu khawatir. Membunuh yang menakutkan melintas di mata Yan Jianye, dan semangat membunuh yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti seorang jenderal yang bertarung di medan perang. Jernih. Yan Yanjun mengangguk. Di rumah Bastian, Bastian Ding dan Situ Yan duduk bersama. Aku tidak menyangka anak ini sangat cakap. Bahkan Lo Wei muncul, tapi dia tetap tidak membunuhnya. Ekspresi kasihan melintas di mata Situ Yan. Menilai dari kejadian hari ini, Yan Haotian ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya, jika tidak, dia tidak akan membantunya seperti ini. Tidak heran Yan Haotian menekan pembunuhan Yan Luo sebelumnya. Hubungannya jelas tidak sederhana. Selain itu, ada kekuatan yang kuat di belakang anak ini. Kalau tidak mungkin melakukan hal semacam ini kepada keluarga Yan hari ini. Tampaknya dia telah berubah secara luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Bastian Ding dengan ekspresi serius. Jadi, mempertahankan putra ini adalah masalah besar di masa depan, dan dia harus dibunuh. Situ Yan berbicara. Aku akan menghubungi Hidden Kill lagi dan mencoba membuat mereka mengirim ahli yang lebih kuat untuk menghadapinya. Bastian Ding berkedip. Tidak peduli apa, anak ini harus mati, kalau tidak akan terlambat ketika dia benar-benar masuk ke rumah Bastian lagi.
Mata situ penuh ketegasan, dan nadanya dingin. Di ruangan lain di rumah Bastian, Bastian Yuanshan dan Bastian Han duduk bersama, dengan teh mengepul di depan mereka. Ayah, apakah kamu ingin melihatnya? Untuk waktu yang lama, Bastian Han menatap Bastian Yuanshan dan berkata. Mata tenang Bastian Yuanshan berkedip sedikit, dia mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, dengan karakternya, dia tidak akan melihatku, jadi jangan dipaksakan. Ayah, aku tidak bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Kamu juga marah. Aku yakin jika kamu berbicara dengan Daniel dengan baik, dia akan mengerti. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya kakeknya. Bastian Han berbicara. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Jika kakek dan cucu kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi secara alami. Lagi pula, aku kasihan pada ibu dan anak mereka, dan aku tidak punya wajah untuk melihat mereka. Bastian Yuanshan sedikit menghela nafas, dengan tatapan penyesalan yang rumit di matanya. Saya tidak tahu apakah saudara kedua masih ada. Jika dia melihat perubahan pada Daniel, dia akan sangat senang. Bastian Han berkata dengan ringan. Pagi. Bastian Yuanshan menyipitkan matanya, dengan ekspresi rumit di matanya. Ngomong-ngomong, awasi keluarga Yan untukku. Kali ini mereka telah kehilangan wajah sebesar itu dan menderita kerugian yang begitu besar. Dengan karakter Pak Tua Yan, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan melakukannya lagi. Jika sesuatu terjadi, Anda mengawasi mereka untuk saya, dan Anda tidak boleh membiarkan dia mengalami kecelakaan. Bastian Yuanshan berkata dengan suara yang dalam. Dimengerti, Ayah. Aku akan mengawasi mereka dan memastikan keselamatan Daniel. Seiring waktu berlalu, matahari terbenam dan malam berangsur-angsur turun. Danau yang tenang di suatu tempat di Anjing, Daniel memandang Shen Yuting dan berkata, Yuting, sekarang sudah gelap, biarkan aku membawamu kembali, mari kita kembali ke Tianhai bersama besok. Shen Yuting mengangguk, dan keduanya bangkit dan bersiap untuk pergi dari sini. Bab 632 Tembakan Gerbang Surga. Tiba-tiba, beberapa lampu menyilaukan bersinar dari kejauhan, menyebabkan Daniel dan Shen Yuting tanpa sadar menutup mata mereka. Engah-engah. Tiba-tiba, tembakan tajam terdengar, dan peluru yang dibungkam datang ke arah Daniel dan yang lainnya. Hati-hati. Ekspresi Daniel berubah, dia memeluk tubuh Shen Yuting dan berlari ke samping, bersembunyi di balik pohon besar. Pohon besar itu terkena peluru yang tak terhitung jumlahnya dan langsung hancur berkeping-keping. Kakak Bastian, ini, apa yang terjadi? Shen Yuting bersembunyi di pelukan Daniel, berbicara dengan gugup. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Daniel, dia melirik melalui mata peramalnya, dan menemukan bahwa ada ratusan pria yang mengenakan pakaian hitam, memegang senjata, dan memancarkan aura dingin berkumpul di sekelilingnya. Unggul. Suara dingin terdengar, dan selusin pria dengan pisau tajam berjalan menuju pohon besar tempat Daniel bersembunyi, dan orang-orang lainnya menatap tajam. Perbaiki semuanya. Daniel mengeluarkan perintah dengan acuh tak acuh. Luosha, yang bersembunyi di kegelapan, akhirnya bergerak. Desir. Cahaya berwarna darah melintas, dan segera selusin pria dengan pisau tajam berhenti di jalur mereka. Detik berikutnya, panah berdarah menyembur keluar dari tenggorokan mereka, dan jatuh ke tanah satu persatu, semuanya langsung terbunuh oleh satu gerakan. Melihat pemandangan aneh dan menakutkan ini, ekspresi pria berbaju hitam yang tersisa berubah drastis. Tembak! Pria yang baru saja berbicara lagi, dan serangkaian tembakan tumpul terdengar. Peluru emas berubah menjadi lidah api yang panjang di malam yang gelap dan menuju ke tempat Daniel. Pohon-pohon besar di sekelilingnya dan di belakangnya penuh dengan percikan api, dan Shen Yuting sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi dengan erat. Di lengan Daniel. Engah-engah. Suara darah yang menyembur, dan bayangan hitam melewati tim yang terdiri dari sekitar 100 orang. Satu demi satu, orang-orang berbaju hitam terbunuh tanpa kemampuan untuk melawan. Segera lusinan orang jatuh, benar-benar membangkitkan kepanikan orang lain.
Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan dan melihat sekeliling. Orang-orang bersenjata itu hampir menembak orangnya sendiri dengan ketakutan. Ditembak. Siapa? Keluar! Pria yang memimpin memancarkan aliran energi sejati yang tajam, dan dia melihat sekeliling dengan dingin dan berteriak. Engah-engah. Serangkaian suara semburan darah terdengar lagi, dan lebih dari selusin orang jatuh ke tanah. Saat ini, sosok Sue Luosha akhirnya muncul, dengan ekspresi dingin dan tak berperasaan, memegang tangan yang dibangun kembali oleh Daniel untuknya. Pedang memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, seperti dewa kematian dari neraka. Tetapi pada saat ini, hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa di antara sekitar 100 orang, dan sisanya telah jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat, hanya butuh 1 menit sebelum dan sesudah ini. Kamu, siapa kamu? Pria yang memimpin itu menatap tajam ke arah Sue Luosha, wajahnya terlihat sangat serius, dan yang lainnya mengacungkan senjata mereka ke arah Sue Luosha satu demi satu. Namun, dahi mereka dipenuhi keringat dingin, tubuh mereka sedikit gemetar, dan hati mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kecuali dia, semua orang akan ditangani. Daniel keluar dari belakang buku dengan Shen Yuting di pelukannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tembak! Pria yang memimpin segera meneriaki bawahan yang masih memegang senjata, dan orang-orang ini menembak Sue Luosha satu demi satu, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Engah-engah. Dalam sekejap mata, tangan orang-orang yang memegang senjata patah, dan darah menyembur keluar dari pergelangan tangan mereka, dan kemudian mereka semua langsung dibunuh oleh Sue Luosha. Kecuali pria yang memimpin, orang-orang lainnya mati bersih, tidak ada satupun yang tersisa. Di antara mereka, lusinan master di Stellar Ki Realm semuanya langsung terbunuh oleh darah raksasa, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sama sekali. Melihat pemandangan ini, wajah pria terkemuka di tahap awal alam kondensasi Ki benar-benar berubah, dan ekspresinya terlihat sangat jelek. Bahkan dia, seorang master Ki Condensation Realm, tidak melihat serangan Sue Luosha barusan, jelas, kekuatan lawan lebih menakutkan daripada dia. Kamu, siapa kamu? Pria itu menatap Sue Luosha dengan ekspresi yang sangat berat di wajahnya. Dia bawahanku. Daniel datang dan berkata dengan acuh tak acuh. Sue Luosha berjalan di belakang Daniel seperti pelayan yang setia. Untuk sesaat, pria itu menatap Daniel dengan mata berkedip-kedip, dan wajahnya jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan dia hadapi memiliki bawahan yang begitu menakutkan. Dia bahkan tidak menyentuh targetnya. Tubuh seluruh pasukan musnah. Siapa kamu? Daniel menatap pihak lain dan berteriak dengan suara dingin, tetapi mata pihak lain berkedip dan tidak menjawab. Hapus kekuatannya. Daniel muntah dengan acuh tak acuh, dan Sue Luosha bergegas menuju lawan. Melihat Sue Luosha bergegas, wajah pria itu berubah, dan dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. PFFT. Hanya saja dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, begitu dia mengedarkan ki aslinya, tubuh Sue Luosha muncul di depannya. Sebuah pukulan mematahkan pertahanan energinya yang sebenarnya, meledak di perut bagian bawahnya, dan menghancurkan dantiannya. Di tempat, pria itu memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah. Mata demensia. Daniel langsung melemparkan Eye of Desperation, dan lingkaran cahaya ungu di matanya bersinar. Siapa kamu? Daniel bertanya lagi. Kemudian pria itu mengungkapkan identitas dan asalnya. Dia adalah pelindung Tianmen, yang diperintahkan untuk membunuh Daniel dan Shen Yuting. Adapun kata Tianmen, Daniel mendengar pria botak itu menyebutkannya di bar kemarin, tapi hari ini Daniel akhirnya tahu apa itu Tianmen. Ternyata Tianmen adalah pemimpin pasukan bawah tanah Yanjing, yang mengendalikan seluruh pasukan bawah tanah Yanjing. Meski hanya menempati satu bagian dari Yanjing, kekuatannya tidak lebih buruk dari Yanmen di utara. Semua pasukan memiliki kepentingan, dan yayasan mereka di Yanjing sangat stabil kali ini. Keluarga Yan yang meminta Tianmen untuk bergerak. Kamu benar-benar melakukan sesuatu pada keluarga Shen? Ketika Daniel mengetahui dari pihak lain bahwa mereka menyerang anggota lain dari keluarga Shen, ekspresinya berubah.
Kakak Bastian, orang tuaku, kakek dan paman kedua apakah mereka akan baik-baik saja? Ketika Shen Yuting mendengar berita itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan membuat keluarga Yan dan Tianmen membayar harganya. Daniel dengan suara dingin. Pada saat ini, ponsel Shen Yuting tiba-tiba berdering, dan dia dengan cepat menghubungkannya. Hanya saja ketika dia selesai menjawab panggilan, raut wajahnya berubah drastis, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Yuting, apa yang terjadi? Daniel bertanya dengan cepat. Orang tuaku mengalami kecelakaan? Shen Yuting berkata dengan bingung. Daniel berubah.